kita bertemu lagi di ibadah online. Siapa yang udah semangat mau memuji Tuhan? Sudah pada semangat ya? Udah pada siap ya? Gak ada lagi yang makan-makan, tidur-tiduran, atau lari-lari. Tapi kita posisi siap untuk memuji Tuhan sekalipun online. Adik-adik, sebelum kita bersuka cita memuji Tuhan, kita berdoa bersama dulu ya. Ikuti Kak Setia berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam yang gelap, dan hari ini kami mau bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah namamu yang dimuliakan dan kami menikmati dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita. Surat cinta dari
silakan duduk kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau saat yang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, bulan ini kita akan memperingati Paskah, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, hari ini kakak mau bahas tentang di mana kematian Yesus itu memberi kemenangan kepada kita. Bukan hanya itu, nah beberapa hari lagi ke depan, hari Jumat nanti kita akan memperingati kematian Yesus. Kita mau belajar bersama-sama ya tentang kematian Yesus, bagaimana ya memberi kemenangan bagi adik-adik, bagi Kak Setia. Kita buka dari Roma 8 ayat 31 sampai 34 ya. Ikuti Kak Setia membaca. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Adik-adik yang terkasih, kita mau belajar bagaimana dikatakan di sini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Kenapa demikian? Kalau sebelumnya kita terpisah dengan Allah. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang ke dunia sama seperti kita
kita, tapi bedanya Yesus tidak berdosa. Untuk apa ya Yesus datang? Dikatakan Allah sendiri mengutus anaknya loh adik-adik. Siapa sih anak Allah? Yaitu Yesus Kristus. Datang ke dunia sama seperti kita. Tapi bedanya Yesus itu tidak berdosa. Apa yang dilakukan Yesus di dunia? Menggenapi firman Tuhan. Supaya kita ini dimenangkan, supaya kita ini dibenarkan, karena kita semua manusia berdosa. Kak Setia berdosa, adik-adik di rumah berdosa, semua kita berdosa. Tetapi ada Yesus yang rela mati untuk kita. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana perjuangan Yesus kita bisa lihat ya adik-adik. Mungkin kita udah sangat sering menonton penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana dia disalibkan, bagaimana dia diambil, dicaci, dimaki oleh orang-orang. Bukan hanya itu, dia menderita adik-adik. Untuk apa? Untuk kita bisa dimenangkan. Makanya dikatakan di sini, siapa yang dapat melawan kita kalau kita sudah bersama dengan Yesus? Adik-adik yang terkasih, yang pertama adalah Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai penebus penyelamat kita. Ingat ya, siapa yang memberikan? Allah. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan, diselamatkan, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Kemudian yang kedua, kematian Yesus itu apa gunanya? Kalau ada orang meninggal, ada nggak ya gunanya setelah meninggal? Ketika dia meninggal, pasti orang yang ditinggalin sedih, menangis. Karena orang yang disayang sudah meninggal, tidak bisa bertemu lagi. Tetapi ini yang mati adalah Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Banyak nggak ya orang yang sedih? Kalau kita lihat tidak. Hanya perempuan-perempuan yang menangis ketika Yesus disalibkan. Malah banyak orang, salibkan dia, bunuh dia. Karena manusia tidak sadar kalau Yesus itu untuk menyelamatkan. Tapi apa guna kematian Yesus itu? Yang kedua adalah kematian Yesus memberikan kita kemenangan. Kita menang, kita bebas, kita nggak lagi dituduh, hei kamu berdosa, hei kamu nanti kamu masuk neraka, hei kamu kan melakukan ini, melakukan itu, oh kamu mencuri ya. Tidak lagi kita dituduh-tuduh begini. Tapi Yesus berkata apa? Hai anakku, aku mengasihimu. Karena itu aku datang ke dunia supaya engkau diselamatkan. Adik-adik yang terkasih, kita itu terpisah dari Allah. Kita tidak bisa menghampiri Allah karena Allah itu kudus. Tapi Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib, supaya kita datang beribadah, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dibenarkan. Tidak lagi kita dituduh-tuduh, dihakimi, tapi dikatakan engkau anak yang aku kasihi. Wow, ayo kita bersyukur adik-adik, ikuti Kak Setia bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, engkau mengasihiku. Kita bersyukur karena Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, kedatangan Yesus ke dunia, mati di kayu salib, untuk apa? Untuk mengalahkan kekuatan dunia ini. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan Yesus Kristus. Yes, itulah yang kita percaya. Jadi adik-adik gak perlu takut, takut ini, takut itu. Hei, Yesus sudah datang untuk mengalahkan semuanya. Dia mati, dia bangkit untuk memberi kemenangan, dan kita tidak terpisah dari kasih-Nya. Adik-adik yang terkasih, ingat ya, bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk memberikan kita keselamatan, membebaskan kita, dan tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang
yang mampu mengalahkan kasih Allah dari hidup kita. Karena itu, sadari adik-adik terkasih bahwa engkau dipeluk oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama, ikuti kasih berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada, Engkau datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, penebusan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau telah membenarkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik kami supaya mereka menyadari betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Adik-adik semua kelas mengajak untuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak. Hari ini ayat hafalan kita dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adik-adik, kakak tunggu ya kiriman ayat hafalannya dari adik-adik semua. Ayo dong adik-adik, jangan malas untuk ayat hafalan, kan gampang, singkat lagi. Kakak tunggu ya, hari lama, hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah. Yuk bangkit berdiri, angkat tangan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita memuji Engkau, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, biarlah penyertaan Tuhan terhadap adik-adik yang kami kasihi. Dalam setiap aktivitas mereka, studi mereka, Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada mereka, dan ajar juga mereka bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Jagai kesehatan setiap adik-adik kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian kami hanya kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, sampai ketemu minggu depan dengan sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Jaga kesehatan ya, God bless you, dah.